Melihat Dewi yang dikagumi selama bertahun-tahun Liu Ruyan, keluarganya tiba-tiba bangkrut, matanya merah dan suaranya gemetar. Dia bertanya padaku, bisakah meminjamkan 100 juta padanya? Aku menatap wajah kecilnya yang pucat, sangat merasa sakit hati, tapi dengan setengah bercanda berkata, 100 juta mana cukup? Aku berikan 1 miliar sebagai mas kawin, lalu kamu menikah denganku saja. Kupikir dia akan marah, akan merasa aku menghinanya, tapi dia hanya terdiam sebentar, lalu dengan mata indahnya menatapku tajam, perlahan berkata, baik, aku menikah denganmu. Saat itu, semua ketenangan dan kewajaran yang kubangun sejak kelahiran kembali runtuh seketika. Sepertinya skenario yang kubayangkan agak berbeda. Namaku Fang Yuan, adalah seorang yang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, aku hanyalah orang biasa, berkelahi dari bawah, usia 35 tahun, memiliki aset triliunan, menjadi mitos bisnis di mulut orang lain. Tapi aku tidak bahagia, karena cahaya bulan putih yang kusukuri sepanjang masa remajaku. Liu Ruyan sudah meninggal sebelum aku sukses. Tragedinya dimulai dari kebangkrutan keluarga yang tiba-tiba. Ayahnya marah sampai stroke, dirawat di rumah sakit. Sangat membutuhkan biaya operasi yang besar. Sahabat karibnya yang disebut Bai Duibing, yaitu rival bisnisku di kehidupan sebelumnya, pura-pura membantu, sebenarnya menjebak, memaksanya menikahi bajingan Jiboda. Setelah menikah, Liu Ruyan hidup lebih buruk dari mati. Akhirnya dalam keputusasaan mengakhiri hidup mudanya. Aku takkan pernah lupa, di pemakamannya, wajah Bai Ningbing yang sekilas menunjukkan kesombongan. Juga tak lupa binatang Jiboda yang berbalik mengambil warisan keluarga Liu untuk mengejar aku. Dan saat itu aku hanyalah orang miskin yang tak punya apa-apa, bahkan tidak punya hak untuk berbicara di sisinya. Penyesalan dan ketidakberdayaan ini seperti ular berbisa menggerogoti sisa hidupku. Jadi ketika aku setelah mabuk berat, membuka mata menemukan diri kembali ke usia 22 tahun. Ketika kembali ke hari sebelum keluarga Liu bangkrut, hal pertama yang kulakukan adalah menuliskan semua jalur yang akan meledak dalam 10 tahun ke depan, dan memberikannya kepada bawahan yang paling setia. Chen Yu, yang dijuluki Serigala Wall Street, katanya adalah seorang penjelajah waktu. Lalu aku menetapkan satu-satunya tujuan untuk sisa hidupku, bersantai dan melindungi Liu Ruyan. Di kehidupan ini, aku tak ingin lagi menjadi legenda bisnis. Aku hanya ingin menjadi orang yang malas dan menunggu mati. Menjaga gadisku menikmati 8 masakan besar dan minum. Membuat anggur sendiri, sambil melatih 8 otot perut dan garis veku. Karena tubuh adalah modal untuk menikmati hidup. Aku menghitung waktunya dengan tepat. Liu Ruyan sore ini akan datang kepadaku dalam keadaan putus asa. Terakhir kali, dia menghubungi semua kerabat dan teman. Hanya aku, teman sekelas biasa, yang masih mau menerima teleponnya. Sayangnya, saat itu aku menguras semua tabungan hanya untuk mengumpulkan 30.000 yuan. Hanya setetes air di lautan. Kali ini berbeda. Saat bel pintu berbunyi, aku sedang mengenakan celana olahraga longgar, bertelanjang dada berolahraga di ruang tamu. Set terakhir latihan perut merobek keringat. Mengalir turun mengikuti garis otot yang jelas dan jatuh ke lekukan garis V. Aku mengelap, keringat perlahan berjalan mendekat. Membuka pintu. Di luar berdiri orang yang terukir di hatiku. Liu Ruyan mengenakan gaun yang sudah memudar karena sering dicuci. Rambutnya agak berantakan. Mata yang selalu penuh senyum itu kini merah seperti kelinci. Dia melihatku bertelanjang dada. Terkejut sejenak, 2 awan merah langsung menghiasi pipinya. Pandangannya panik menjauh, namun tanpa sadar berhenti sejenak di otot perutku yang keras. Aku tahu, dia pasti mengumpulkan keberanian terbesar dalam hidupnya. Baru berdiri di sini. Suaranya gemetar dengan tangisan yang kuat. Ayahku, pamanku, ada apa? Aku pura-pura tidak tahu. Bertanya. Suara berusaha tetap stabil. Dia tiba-tiba stroke dan sedang dirawat di rumah sakit. Kata dokter biaya operasinya 100 juta. Katanya sambil air mata mengalir deras seperti benang putus. Aku sudah menghubungi semua orang. Hanya kamu yang tersisa. Bisakah kamu meminjamkan aku sedikit uang? Aku melanjutkan perkataannya. Dia mengangguk dengan keras seperti menggenggam jerami terakhir yang menyelamatkan. Memandangku dengan rendah hati. Aku tahu uang ini banyak. Mungkin kamu juga tidak punya. Tapi asal kamu mau meminjamkanku, aku akan membuat surat hutang. Seumur hidupku akan bekerja keras untuk membalasmu. Melihatnya seperti ini, jantungku seolah diremas erat oleh tangan besar, sakit dan sesak. Inilah gadis yang kusimpan di telapak tangan. Takut jatuh, dikulum di mulut, takut meleleh di kehidupan sebelumnya. Karena 1 juta ini, hidupnya jatuh ke dalam jurang. Aku menarik napas dalam, menekan emosi yang bergolak di hati. Bermalas-malasan bersandar di bingkai pintu, menyunggingkan senyum yang kupikir sangat brengsek. Liu Ruyan, apa hubungan kita? Teman sekelas biasa. Tubuhnya kaku seketika, wajahnya langsung pucat pasi, cahaya di matanya sedikit demi sedikit memudar. Aku tahu ini kejam, tapi harus begitu. Sebagai teman sekelas, meminjamkan uang juga bukan tidak boleh. Aku mengubah arah pembicaraan, menikmati cahaya yang kembali menyala di matanya. Tapi 1 juta terlalu sedikit. Liu Ruyan terdiam, memandangku dengan bingung. Aku mengacungkan 1 jari, menggoyangkannya di depannya sambil berkata setengah bercanda. Aku beri kamu 1 miliar sebagai mas kawin. Aku hisap aku. Udara langsung membeku. Aku bahkan sudah siap menerima tamparannya. Atau umpatan, dasar brengsek. Bagaimanapun, dalam pandangan siapapun, ini adalah penghinaan yang memanfaatkan kesulitan orang. Situasi sekarang sangat mirip dengan gadis lemah yang menjual diri untuk menguburkan ayahnya di zaman kuno. Aku hanya ingin menggunakan cara ini untuk memutus semua jalannya, membuatnya selain bergantung padaku, tidak punya pilihan lain. Setelah dia menikah denganku, aku akan memanjakannya seperti putri, membuatnya tahu bahwa aku tidak sedang menghinanya, tapi telah mencintainya selama 10 tahun penuh. Namun, reaksi Liu Ruyan sepenuhnya di luar perkiraanku. Dia hanya menatapku dengan matanya yang indah itu. Ekspresi kompleks yang tak bisa ku mengerti. Ada keterkejutan,
ada penghinaan, ada pergulatan, tapi lebih banyak adalah sebuah keputusan tanpa jalan mundur. Setelah tepat setengah menit, tepat saat kukira dia akan meledak, dia dengan lembut namun sangat jelas mengucapkan 3 kata, "Baik, aku menikahimu." 108 set pidato yang telah kusiapkan di kepalaku langsung macet. Naskahnya tidak ditulis seperti ini. Dia seharusnya marah dulu, lalu putus asa. Terakhir, di bawah seranganku yang penuh perasaan, setengah menolak setengah menerima. Kenapa langsung setuju? Melihat wajahnya yang pucat namun sangat tenang. Untuk pertama kalinya aku meragukan kelahiranku kembali. Apakah aku terlahir kembali di dunia paralel? Asisten Chen, benar. Kalau tidak mengapa aku di sini? Liu Ruyan di dunia ini. Ternyata diam-diam menyukaiku. Kamu sudah memikirkannya dengan jelas. Aku agak gagap. Pertama kali dalam hidup ini bicara tidak lancar. Liu Ruyan mengangguk. Pandangannya sangat tegas. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Satu pertukaran untuk nyawa ayahku. Untuk keluarga Liu tidak runtuh. Itu sepadan. Tapi aku punya syarat. Katakan, aku memaksakan diri tenang. Perkembangan kejadian, meski aneh, tapi hasilnya baik. Setelah menikah kita hanya pasangan nominal, tidak saling mencampuri kehidupan pribadi. Boleh, lagi pula aku punya banyak waktu untuk membuatnya berubah pikiran. Kedua, 1 miliar ini dianggap investasimu untuk keluarga Liu. Nanti, perusahaan untung. Aku akan kembalikan pokok dan bunganya padamu. Tersenyum kecil. Nona Liu, apakah kamu tidak paham situasinya? Sekarang aku yang menguburmu, bukan kau yang menarik investasi. Uang tak perlu dikembalikan. Kau adalah orangku seumur hidup. Sengaja kukatakan dengan angkuh dan tak sopan. Ingin melihat reaksinya. Dia benar-benar menggigit bibir bawahnya. Matanya memerah lagi, tapi akhirnya menahannya. Mengangguk dan berkata, "Baik." Sikap pasrah ini membuat hatiku sakit dan gatal. Sudah. Jangan menangis lagi, sungguh menyebalkan. Aku mengambil beberapa lembar tisu dari lemari pintu masuk. Agak kasar kumasukkan ke tangannya. KTP, buku keluarga sudah bawa? Dia menatapku bingung, tanpa sadar mengangguk. Bawa saja. Ayo pergi. Pertama urus pernikahan, lalu ke rumah sakit. Aku berbalik ke kamar tidur, sembarang mengambil kaos, memakainya dan mengambil kunci mobil. Sekarang dia jelas tak mengikuti ritmeku. Kalau tidak, tunggu paman tak bisa lagi, baru pergi. Kukatakan dengan kesal. Liu Ruyan tak lagi bicara, diam-diam mengikutiku dari belakang. Setengah jam kemudian, kami keluar dari kantor catatan sipil dengan 2 buku merah. Sinar matahari agak menyilaukan. Liu Ruyan memegang buku nikah itu. Tangannya gemetar hebat, seolah itu bukan dokumen, melainkan sebuah cap bakar. Kulihatnya. Dalam hati menghela napas. Aku tahu dia pasti merasa terhina dan putus asa sekarang. Tidak apa, masih ada hari esok. Aku mengeluarkan ponsel, menghubungi asisten Chen. "Pak Fang, ada perintah apa?" Di ujung telepon terdengar suara asisten Chen yang bersemangat. Sejak aku memberikan rencana bisnis masa depan kepadanya, pria parubaya berusia 40-an ini seperti disuntik semangat. Rasanya seperti tindakan ini membuka semacam saklar. Seketika menjadi bawahan keriting nomor 1 saya. Hampir 24 jam siap sedia. Takut saya yang santai ini. Bos tidak memberinya tugas untuk membantu saya mengerjakan beberapa hal. Saya singkat dan jelas. Hubungi tim ahli bedah saraf terbaik dari Swiss. Terbang ke rumah sakit kota dengan kecepatan tertinggi. Semua biaya saya yang tanggung. Kedua, transfer 100 juta ke kartu saya. Ketiga, cari tahu situasi grup Liu saat ini, terutama perusahaan teknologi terbaik mereka. Apa gerakan terbaru mereka? Lalu kamu paham. Asisten Chen di ujung telepon tidak ada rumah sakit. Hanya membalas 3 kata. Diterima bos? Telepon ditutup. Saya melihat Liu Ruyan sedang memandang saya dengan tatapan yang sangat kompleks. Bukankah dia sepertinya ingin bertanya pada saya, mengapa begitu kaya, mengapa bisa menggerakkan sumber daya tingkat kesadaran seperti ini? Sampai mati dia mengira saya hanya teman sekelas biasa yang cukup sukses. Saya bukan apa-apa. Saya angkat alis melihatnya. Bukan mahasiswa miskin Liu Ruyan. Pengetahuanmu tentang saya terlalu sedikit. Saya malas menjelaskan. Menariknya naik ke mobil saya yang tidak terlalu mencolok. Porsche. Pergi ke rumah sakit dulu. Paman di sana lebih penting. Mobil meluncur dengan mulus menuju rumah sakit kota. Sepanjang perjalanan Liu Ruyan diam saja. Hanya tangan yang memegang sertifikat nikah semakin erat. Sampai di depan pintu ruang operasi rumah sakit. Ibu Liu Ruyan sedang gelisah mondar-mandir. Melihat kami langsung menyambut. "Bagaimana Ruyan, Bu? Uang sudah terselesaikan." Liu Ruyan berkata sambil tanpa sadar melirik saya. Ibu Liu baru menyadari saya dan bertanya bingung. "Ini siapa Bu?" "Dia adalah teman saya Fang Yuan." Liu Ruyan memperkenalkan dengan samar. Saya juga tidak peduli, mengangguk pada Ibu Liu. Tepat saat itu, suara yang memuakan terdengar. "Ruyan, saya datang. Biaya operasi paman sudah saya siapkan." Terlihat seorang pria berpakaian merek ternama. Rambut disisir licin mengkilat. Seorang pria berpenampilan menjijikan membawa seikat bunga mawar. Berjalan cepat mendekat. "Boda?" Dialah dalam kematian Liu Ruyan. Melihatnya, tatapanku langsung meredup. Benar-benar seperti kata pepatah. Belum terang, sudah datang mengepung. Orang ini sama sekali tidak menyadari. Aku langsung berjalan ke depan Liu Ruyan. Dengan penuh perasaan berkata, "Ruyan, aku tahu keluargamu sedang kesulitan. Tenang saja, selama aku ada, semua akan baik-baik saja. 1 juta saja bagiku bukan apa-apa. Asalkan kau setuju jadi pacarku. Setelah itu, seluruh keluarga Ji akan menjadi milikmu." Sambil berkata, dia hendak menggenggam tangan Liu Ruyan. Aku belum sempat bergerak. Tapi Liu Ruyan seperti melihat hantu mundur tiba-tiba, menghindari sentuhannya Ji Boda. "Terima kasih atas kebaikanmu, tapi tidak perlu. Biaya operasi ayahku sudah teratasi." Suaranya dingin menusuk. Kebencian dan penolakan ini tidak bisa dibuat-buat. Aku agak terkejut. Di kehidupan sebelumnya Liu Ruyan jelas menyukai Ji Boda. Tapi demi menyelamatkan ayahnya, dia terpaksa menerima bantuannya. Di kehidupan ini,
Kenapa reaksinya begitu keras? Senyum di wajah Jiboda membeku. Dia tidak hanya menolak, tapi ditolak begitu tegas dan cepat. Ruyan, jangan bercanda denganku. 1 juta, bukan? Ini jumlah besar. Mana mungkin kau selesaikan sendiri? Dia memandangku dari atas ke bawah, matanya penuh dengan penghinaan. Hanya dengan dia? Seorang anak miskin yang seluruh pakaiannya tak sampai 500 yuan. Aku menunduk melihat kaos katun, celana olahraga, sepatu olahraga lokal, memang mirip anak miskin. Aku malas menghiraukannya. Badut seperti ini? Melihatnya saja rasanya kotor. Aku menarik sebuah kursi, duduk sendiri dengan tenang, mengeluarkan ponsel dan mulai men-scroll video pendek. Jing Hao hari ini juga belum bangun. Topik Jing Hao lagi-lagi trending di hotset. Komentar di bawahnya penuh dengan hahaha bilang aku keluarga Sigu. Karena gaya santai bos malah naik limit ah. Pantaslah bawahan rajinku. Pengabaianku benar-benar memancing amarah Jiboda. Bocah, aku sedang bicara padamu. Kamu tuli ya? Dia menunjuk hidungku sambil memaki dia. Kamu kasih Ruyan ramuan apa? Kamu tahu nggak siapa aku? Papaku adalah direktur grup G. Kalau berani menghina aku bikin kamu nggak bisa hidup di kota kita. Liu Ruyang menghalang di depanku. Dingin menatap Jiboda. Jiboda tolong hormat sedikit. Fang Yuan adalah teman yang aku minta bantu. Gak ada hubungannya sama kamu. Masalah uang kami akan selesaikan sendiri. Gak usah kamu repot-repot. Sekarang tolong pergi. Jangan ganggu istirahat papaku. Teman? Jiboda seperti mendengar lelucon terbesar. Ruyan, kamu gila ya? Di saat seperti ini masih bicara soal harga diri. Selain aku siapa yang bisa keluarin 100 juta bantu kamu? Kamu tanya dia? Dia bisa nggak? Dia sombong menunjukku. Aku bahkan malas angkat kelopak mata. Hanya dengan tenang mengucap 2 kata. Huo Zhao. Saat itulah suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar. Direktur rumah sakit membawa sekelompok kepala departemen. Semua berkeringat deras. Lari mendekat. Boleh tanya mana Bapak Fang Yuan? Direktur bertanya terengah-engah. Sikapnya sangat hormat. Aku malas-malasan datang di depanku. Direktur segera berlari kecil ke depanku. Membungkuk 90 derajat. Halo Bapak Fang? Saya direktur rumah sakit ini. Baru saja dapat pemberitahuan. Tim Profesor Crisman dari Swiss sudah naik pesawat khusus. Diperkirakan tiba 3 jam lagi. Kami sudah menyiapkan ruang operasi dan ruang rawat VIP dengan standar tertinggi. Apakah ada hal lain yang perlu kami lakukan untuk mendukung? Seluruh lorong tiba-tiba hening. Ekspresi wajah Ibu Liu Ruyan yang terkejut dan wajah Jiboda yang penuh warna, seperti menelan seekor lalat. Profesor Crisman, itu adalah ahli bedah otak kelas dunia. Konon bahkan Pangeran Timur Tengah yang ingin dioperasi olehnya harus antri. Sekarang dia datang dengan pesawat khusus demi ayah Liu Ruyan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Saya menjawab dengan tenang, lalu menunjuk Jiboda dan menyuruhnya pergi. Ya. Kepala rumah sakit segera mengangguk hormat, lalu melambaikan tangan ke petugas keamanan. Apa yang masih kalian tunggu? Setelah mengantar tuan ini keluar, dia tidak boleh lagi memasuki area kerja rumah sakit kami. Kalian berani? Jiboda melompat marah. Ayahku adalah ketua grup Jishi. Kalian berani menyinggungku. Ucapannya belum selesai. Dia sudah diseret pergi oleh 2 petugas keamanan yang menggenggam lengannya. Mulutnya masih mengumpat dengan kata-kata kasar. Dunia akhirnya tenang. Ibu Liu baru saja sadar. Berjalan ke depan saya. Saya masih tidak karuan, Tuan Fang. Terima kasih banyak. Anda adalah penyelamat besar keluarga kami. Bibi, jangan sungkan. Saya berdiri. Panggil saja saya Xiao Fang. Saya berhenti sejenak melihat Liu Ruyan di samping. Setelah saya pulih, saya adalah satu keluarga. Ibu tertegun, wajah Liu Ruyan langsung merah sampai ke telinga. Dia menginjak kaki saya dengan keras, lalu menarik saya ke samping, berbisik dengan suara rendah. Fang Yuan, apa yang kamu bicarakan? Apa saya bicara sembarangan? Saya mengocok kantong yang masih hangat dengan buku merah saya. Sekarang adalah pasangan suami istri yang sah. Kalau bukan satu keluarga, lalu apa? Dia tercekat tidak bisa berkata-kata. Translate_text. Aku hanya bisa memandanginya dengan kesal. Melihat penampilannya yang hidup ini, hatiku menjadi sangat senang. Inilah Liu Yanyanku yang sebenarnya. Bukan bos kayu yang mati suri itu di kehidupan sebelumnya. Asisten Liuku menelepon lagi dan sudah menyelidiki semuanya. Perusahaan Ji baru-baru ini sengaja membeli saham-saham tersebar grup Liu. Sekaligus bekerja sama dengan beberapa pemasok bahan baku untuk memutus pasokan Liu. Ingin memaksa Liu menyerah. Selain itu mereka juga menyuap seorang eksekutif internal Liu, bersiap untuk menyerang dalam rapat direksi besok. Taktik yang bagus, cukup kotor. Aku mendengus dingin. Di kehidupan sebelumnya, kombinasi inilah yang menghancurkan keluarga Liu. Asisten Chen, bagaimana menurutmu? Aku balik bertanya. Di ujung telepon terdiam beberapa detik, lalu terdengar suara asisten Chen yang bersemangat hingga berubah. Aku mengerti. Bos, jaminan tugas selesai. Tidak akan membiarkan hal-hal kotor ini mengotori mata Anda dan Nyonya. Telepon ditutup. Aku memandang Liu Ruyan. Dia sedang memandangku dengan wajah penuh kekhawatiran. Apakah perusahaan juga bermasalah? Dia sangat cerdas. Dari percakapanku dia menebak beberapa hal kecil. Aku mengelus rambutnya. Rasanya sangat enak. Aku membalikan pujiannya agar tidak turun. Sekarang yang harus dilakukan adalah merawat paman dengan tenang. Hal-hal lainnya serahkan padaku. Dia memandangku. Matanya penuh ketidakpastian dan ketergantungan. Perasaan ini membuat hatiku yang telah tenang selama 2 kehidupan kembali berdetak dengan keras. Tim Profesor Crisman sangat efisien, operasi sangat sukses. Ayah Liu dipindahkan ke kamar VIP terbaik di seluruh rumah sakit. Dengan perawat terbaik yang menjaga 24 jam,
Hati Ibu Liu akhirnya tenang. Memandangku seperti melihat bodhisattva hidup yang menyelamatkan penderitaan. Setelah menyelesaikan urusan rumah sakit ini, aku membawa Liu Ruyan kembali ke tempat tinggalku. Sebuah apartemen besar dengan pemandangan sungai di lantai atas pusat kota. Sesuai kesepakatan kami untuk tinggal bersama setelah menikah. Aku menyeret kopernya masuk dengan wajar. Liu Ruyan mengerutkan bibir tanpa berkata apa-apa. Bisa dianggap setuju. Minimalis, tapi di mana-mana terlihat rumah yang mahal. Pandangannya agak kaku. Kamar kamu di sebelah sana. Kamar utama? Kuacungkan jari. Kalau begitu kamu, dia bertanya secara refleks, tidur di kamar tamu? Dia jelas lega. Dalam hati aku merasa lucu. Gadis kecil ini gengsinya cukup tinggi. Pergi mandi dulu, ganti baju. Baju yang kamu pakai ini kurendam. Aku tidak menyukainya. Menunduk melihat gaunnya yang sudah luntur karena dicuci. Dengan canggung menggenggam ujung baju. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Berbalik masuk ke dapur, mengambil sebotol anggur prem buatan sendiri dari kulkas. Menuang satu gelas, duduk di bar pelan-pelan menikmati kehidupan sebelumnya. Di kehidupan lalu, demi pergaulan aku terlalu banyak minum minuman keras yang merusak lambung. Di kehidupan ini aku hanya ingin minum yang kusukai. Saat Liu Ruyan selesai mandi dan keluar, sudah berganti setelan. Yang kusuruh asisten Chen siapkan sebelumnya, piyama warna pink yang sangat imut, membuat kulitnya semakin terlihat putih. Rambutnya basah terurai di bahu, membawa uap air baru keluar dari kamar mandi. Pipinya kemerahan seperti buah persik matang, membuat orang ingin menggigit. Jakunku tanpa sadar bergerak. Sial, padahal sudah jadi pria tua dua kehidupan. Kok masih tidak bisa menahan diri? Wajak dia dengan tangan. Dia ragu sebentar, akhirnya menurut mendekat. Kusuruhnya duduk di bangku tinggi bar, sementara aku mengambil pengering rambut dan berdiri di belakangnya. Aku mengeringkan rambutnya. Gerakanku sangat lembut. Angin hangatku menyapu helai rambutnya, membawa sampo wangi sama. Aroma masuk ke rongga hidungku. Tubuh Liu Ruyan sangat tegang, sama sekali tidak berani bergerak. Dari sudut pandangku bisa jelas melihat daun telinganya yang memerah dan lehernya yang panjang putih. Liu Ruyan, tiba-tiba kuucapkan. Suaranya kecil seperti nyamuk. Jangan pakai gaun putih itu lagi ke depannya. Mengapa? Karena aku mematikan pengering rambut. Membungkuk dan berbisik di telinganya dengan suara yang hanya bisa kami dengar berdua. Orang yang memakai gaun itu untuk menemui Jiboda. Bukan kamu yang suaranya mendadak keras. Aku merasa tubuh gadis di depanku tiba-tiba kaku seperti batu. Dia menoleh dengan cepat, memandangku dengan tak percaya. Gelombang kejutan besar bergulung di dasar matanya. Bagaimana kamu tahu? Aku tersenyum, mengulurkan tangan dan mengusap hidungnya. Aku tidak hanya tahu ini. Aku juga tahu Jiboda dan sahabat baikmu Bai Ningbing sudah lama berhubungan. Penyelamatan pahlawan hari ini adalah jebakan yang mereka berdua rancang untukmu. Tujuannya agar kamu dengan patuh melompat ke dalam lubang api. Wajah Liu Ruyan seketika menjadi pucat pasi. Dia bukan orang bodoh. Sebelumnya mungkin hanya curiga, tapi setelah mendapat konfirmasi dari mulutku, rasa sakit dikhianati oleh orang terdekat cukup untuk menghancurkannya. Mengapa Bai Ningbing? Mengapa memperlakukan aku seperti ini? Bukankah kita sahabat terbaik? Dia bergumam sendiri. Air mata mulai berputar lagi di pelupuk matanya. Karena dia cemburu padamu? Kataku dengan tenang. Cemburu padamu. Latar belakang keluargamu lebih baik darinya. Wajahmu lebih cantik darinya. Selalu menjadi pusat perhatian di kerumunan. Sementara dia hanya bisa menjadi pelengkapmu. Bai Ningbing? Mantan tunanganku itu? Latar belakang keluarganya memang setara dengan keluarga Liu, bahkan di beberapa bidang lebih unggul. Dia dibesarkan sebagai penerus sejak kecil. Di mata orang luar adalah CEO gunung es, bakat yang diajarkan langit. Tapi hanya aku yang tahu, di balik topeng dinginnya, tersembunyi jiwa yang begitu terdistorsi dan rendah diri di kehidupan sebelumnya. Begitulah caranya. Di satu sisi berperan sebagai sahabat baik Liu Ruyan, di sisi lain mendorongnya ke dalam jurang dengan tangannya sendiri, lalu mencoba mendekatiku dengan sikap pemenang. Sayangnya, sampai mati dia tidak tahu. Dari awal sampai akhir yang kucintai hanyalah Liu Ruyan. Melihat Liu Ruyan yang terhuyung-huyung, aku menghela napas, memeluknya ke dalam pelukanku. Sudahlah. Jangan dipikirkan lagi, sampah-sampah ini tidak akan pernah lagi muncul di duniamu. Tanganku dengan lembut menepuk punggungnya, menenangkan, selama aku ada, tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Tubuhnya sangat lembut, membawa aroma sama, bersandar di pelukanku, menangis terseduh-seduh pelan. Kali ini, dia tidak mendorongku pergi, melainkan seperti orang tenggelam, mencengkeram kayu penyelamat, menggenggam pakaian di dadaku, semakin erat. Aku memeluknya. Hatiku lembut. Di kehidupan ini aku tidak hanya akan membuatnya hidup, tetapi juga akan membuatnya hidup lebih bahagia dari siapapun. Mereka yang pernah menyakitinya, akan kubuat membayar 100 kali lipat. Keesokan harinya, aku bangun secara alami. Sinar matahari menembus jendela kaca. Hangat. Aku menguap, keluar dari kamar tamu, mencium aroma makanan. Di ruang makan, Liu Ruyan sedang mengenakan celemek. Sibuk di dapur terbuka. Di atas meja sudah tersaji sarapan Tiongkok yang elegan. Bubur millet, bakpao kecil, dan beberapa piring lauk segar. Aku tertegun. Di kehidupan sebelumnya Liu Ruyan adalah putri kaya yang tidak pernah menyentuh air dingin. Apalagi memasak, bahkan jarang masuk dapur. Bagaimana dia bisa membuat ini? Dan semuanya adalah makanan favoritku. Kamu sudah bangun? Liu Ruyan mendengar suara, berbalik, memberiku senyum yang agak malu. Aku cuma masak sedikit, tidak tahu cocok atau tidak dengan seleramu. Aku berjalan ke meja makan, melihat mangkuk bubur millet yang masih mengepul. Hatiku bergejolak, perasaan ini terlalu familiar. Translate_tag di kehidupan sebelumnya, saat saya sedang paling sulit memulai bisnis, penyakit lambung kambuh. Hanya dengan membayangkan Liu Ruyan memasak bubur seperti ini untuk saya, hidangan sayur sudah dihidangkan. Bagaimana kamu tahu saya suka makan ini? Saya menatapnya, berusaha melihat sesuatu dari wajahnya. Saya tebak. Matanya agak menghindar, tidak berani menatap saya.
Saya lihat di rumahmu ada banyak buku tentang resep masakan Tiongkok, benar kan? Saya melihat sekeliling rak buku di ruang tamu. Di atasnya memang ada beberapa buku pilihan 8 besar masakan Tiongkok, tapi itu baru saya beli setelah terlahir kembali. Dipersiapkan untuk bersantai menikmati hidup di masa depan. Dia baru datang kemarin. Kapan dia memperhatikannya? Keraguan tumbuh di hati saya, tapi tidak mempengaruhi selera. Masakannya enak. Saya mengambil sendok dan mencicipi bubur. Rasanya pas, mendapat pujian dari saya. Mata Liu Ruyan berbinar-binar, seperti anak kecil yang mendapat permen. Asalkan kamu suka. Setelah sarapan, seperti biasa saya bersantai di sofa menyalakan TV menonton berita keuangan. Liu Ruyan di samping menggunakan laptop mengerjakan dokumen perusahaan. Alisnya berkerut, masih khawatir dengan urusan perusahaan. Saya bertanya dengan malas. Ya, dia mengangguk. Pengambil alihan bermusuhan G Group masih berlanjut. Beberapa pemasok bahan baku juga secara sepihak membatalkan kontrak. Jalur produksi sudah berhenti setengah. Sore ini rapat dewan direksi. Saya takut-takut apa? Saya menatapnya. Dengan saya di sini, apa yang kamu takutkan? Dia mengangkat kepala. Melihat sikap saya yang santai ini, matanya penuh keraguan. Saya tahu dia tidak percaya. Seorang suami yang hanya tahu bersantai main ponsel. Bisa apa? Saya juga tidak menjelaskan. Hanya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada asisten Chen. Laporan asisten Wang Chen telah dipulihkan. Bos, semuanya terkendali. GC digunakan untuk mengakuisisi Liu Xi. Dana saham tersebar telah kita short sell dengan leverage yang indah melalui 3 perusahaan shell luar negeri. Sekarang mereka tidak hanya tidak punya uang untuk melanjutkan akuisisi, tetapi juga meminta maaf kepada kita 10 miliar. Adapun beberapa pemasok bahan baku itu, perusahaan induk mereka telah kita akuisisi penuh tadi malam. Saya baru saja memberitahu mereka sebagai ketua dewan baru untuk memulihkan pasokan ke Liu Xi dengan harga 3 kali lipat. Kalau tidak, tunggu saja kebangkrutan dan likuidasi. Asisten Wang Chen melanjutkan. Selain itu, pengkhianat dalam surat di internal Liu Xi itu. Bukti dia menyalahgunakan dana publik untuk memelihara selingkuhan sudah dikirim ke istrinya dan komisi disiplin. Perkiraannya sekarang dia sedang berakting drama di rumah. Rapat dewan sore hari, dia pasti tidak bisa hadir. Asisten Wang Chen si raja kerja keras terakhir berkata, bos, saya menangani urusan ini. Anda tenang saja. Anda dan istri nikmati saja dunia berdua. Hal kecil seperti ini jika masih membuat Anda khawatir adalah kelalaian saya. Melihat serangkaian laporan yang dikirim asisten Chen, saya tersenyum puas. Profesional. Pantaslah dia adalah raja kerja keras nomor 1 yang saya latih sendiri. Saya menyimpan ponsel, berkata pada Liu Ruyan yang wajahnya muram. Sudahlah, jangan lihat lagi. Rapat dewan sore hari kamu ikuti saja seperti biasa. Jamin ada kejutan. Kejutan? Liu Ruyan bingung pergi. Hanya tahu saya mengedipkan mata padanya. Menjual misteri. Sore hari, rapat dewan grup Liu Xi saya tidak hadir. Adegan kecil seperti ini tidak layak saya hadiri langsung. Saya hanya menyuruh asisten Chen sebagai penasihat investasi pribadi Tuan Fang Yuan menemani Liu Ruyan pergi bersama. Saya dengan nyaman berbaring di rumah sambil minum anggur prem, sambil menonton siaran langsung dengan tablet. Ini diatur khusus oleh asisten Chen. Dia bilang ingin membuat saya sebagai bos merasakan sensasi hebat merencanakan strategi dari jarak jauh. Suasana di ruang rapat tebal. Beberapa pemegang saham lama Liu Xi wajahnya tidak terlalu cerah. Direktur Liu belum sadar. Sekarang perusahaan tanpa pemimpin. Harga saham anjlok. Jalur produksi berhenti. Translate_text. Apa yang harus dilakukan sekarang? Semuanya salah karena GC si brengsek itu menendang orang yang sudah jatuh. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Dan juga wakil presiden Li itu. Di saat genting malah menghilang. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Tepat saat semua orang mengeluh dan menghela napas, pintu ruang rapat terbuka. Liu Ruyan masuk mengenakan setelan kerja yang rapi. Di belakangnya adalah seseorang yang mengenakan jas dan dasi dengan aura yang sangat kuat. Asisten Chen. Semua pandangan tertuju padanya. Ruyan, kenapa kamu datang? Seorang direktur bermarga Wang yang dekat dengan keluarga Liu terkejut. Paman Wang, para direktur. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Suaranya tidak keras, namun sangat tegas. Mulai hari ini, saya akan bertindak sebagai pelaksana jabatan ketua dewan, menangani semua urusan perusahaan. Begitu kata-katanya selesai, di bawah langsung riuh Ren. Bodoh, kamu cuma anak kecil, mengerti apa tentang manajemen perusahaan? Bahkan perusahaan sebesar grup Liu diserahkan padamu. Bukankah akan mati lebih cepat? Ruyan, dengarkan nasihat para paman. Cara terbaik sekarang adalah menerima akuisisi dari grup G. Setidaknya masih bisa menyelamatkan sebagian aset. Liu Ruyan tidak menghiraukan omongan ini, hanya berkata dengan tenang, kekhawatiran para paman, saya paham. Tapi saya tidak akan menjual hasil jerih payah seumur hidup ayah saya. Dia berhenti sejenak. Memandang asisten Chen. Asisten Chen melangkah maju dan memproyeksikan sebuah dokumen ke layar besar. Para direktur. Saya adalah penasihat investasi pribadi Bapak Fang Yuan, Chen Yi. Suara asisten Chen tenang dan bertenaga. Atas perintah Bapak Fang Yuan, kami telah menyuntikkan modal sebesar 1 miliar ke dalam grup Li. Bersamaan dengan itu, mulai hari ini, membantu Nona Liu menangani urusan perusahaan ini sebesar 10 miliar. Seluruh ruang rapat seketika hening. Semua orang terpukau oleh angka astronomi ini. Segera setelah itu, asisten Chen mengeluarkan dokumen kedua. Selain itu, masalah pemutusan pasokan bahan baku juga telah terselesaikan. Tian Hong, Bo Yue,
dan Sing Seng. Induk perusahaan dari 3 perusahaan bahan baku telah diakuisisi penuh oleh Tuan Fang Yuan. Mulai besok akan memasok untuk Liu Group dengan prioritas tak terbatas dengan harga 30% lebih rendah dari pasar. Adapun grup G, asisten Chen mendorong kacamata emasnya. Kilatan cahaya emas terlihat di balik lensa. Mereka saat ini kesulitan menjaga diri sendiri, tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengancam Liu Group. Di layar jelas terlihat berita harga saham grup G merosot tajam dan hampir bangkrut. Seluruh ruang rapat berada dalam situasi genting. Semua direktur memandang dengan tatapan seperti melihat dewa. Melihat Liu Ruyan dan asisten Chen yang tenang dan santai. Liu Group yang sedetik sebelumnya masih genting, hampir tumbang, di detik berikutnya telah menerima injeksi modal 10 miliar, menyelesaikan semua krisis, bahkan membalas lawan. Operasi dewa macam apa ini? Dan dibalik semua ini, mengarah pada seseorang yang misterius. Fang Yuan, saya melihat di layar para tetua yang sedetik sebelumnya ingin memaksa turun tahta. Sekarang satu persatu mengelilingi Liu Ruyan, dengan wajah penuh sanjungan. Satu kata, Liu, pintar dan bijaksana. Di hati hanya merasa inilah kekuatan modal. Dan gadis saya berdiri di pusat kekuasaan, menerima pandangan hormat semua orang. Dia layak. Di akhir siaran langsung, pandangan Liu Ruyan seakan menembus layar, melihat ke arah saya. Wajahnya menunjukkan senyum lega dan emosi kompleks yang tidak saya paham. Krisis grup Liu. Dengan cara yang hampir magis, secara dramatis terselesaikan. Liu Ruyan, presiden direktur muda yang ditunjuk dalam keadaan darurat, menjadi terkenal dalam satu pertempuran, dan saya sebagai dalang di balik semua ini. Tetap menjalani hidup santai saya, olahraga, makanan enak, berkebun anggur. Liu Ruyan, setiap hari sibuk sampai tidak menapak tanah, pulang pagi pulang malam, tidak peduli seberapa larut. Dia akan pulang ke rumah, lalu mencuci tangan dan memasak sup untukku. Masakannya semakin hari semakin baik. Dari sarapan ala Tiongkok hingga hidangan Prancis mewah, sampai masakan Jepang, hampir tidak ada yang tidak bisa dia masak. Dan setiap kali selalu tepat mengenai selera perutku. Ini membuat rasa penasaranku semakin besar. Seorang putri yang dimanja sejak kecil. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat berubah menjadi dewa masak serba bisa? Apakah aku terlalu banyak berpikir? Atau ada rahasia lain? Malam ini, Liu Ruyan pulang sangat terlambat. Wajahnya terlihat lelah, tapi di antara alis dan matanya tersembunyi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Fang Yuan, kita berhasil. Dia melemparkan tasnya, lalu dengan bersemangat menerpa ke arahku, memberikanku pelukan yang erat. Tubuh lembutnya menabrak pelukanku, membawa aroma harum yang enak. Secara refleks aku mengulurkan tangan memeluknya. Telapak tangan menempel di pinggangnya yang ramping, merasakan kelembutan dan elastisitas yang menakjubkan. Apa yang berhasil? Aku bertanya padahal sudah tahu. Menikmati keintiman langka ini. Produk baru kita seri Weiyang. Hari pertama diluncurkan, penjualannya langsung menembus miliaran. Dia mengangkat wajah mungilnya di pelukanku, matanya berkilau seperti bintang. Kita memenangkan pertempuran yang indah. Kan, itu harus dirayakan. Aku tersenyum. Malam ini aku akan memasak sendiri, Bu. Katanya siap melepaskan diri dari pelukanku menuju dapur. Tapi aku mengencangkan pelukan. Tidak membiarkannya pergi. Memasak tidak perlu buru-buru. Aku menatapnya dengan pandangan membara. Aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan. Pertanyaan apa? Dia merasa tidak nyaman dengan tatapanku. Pipinya memerah. Aku mendekatkan telinganya, merendahkan suara. Apakah kamu sudah lama tahu bahwa aku suka makan Buddha jumping over the wall? Tubuh Liu Ruyan tiba-tiba kaku. Dia mengangkat kepalanya, pandangan matanya panik, seperti seekor rusa kecil yang ketakutan. Aku tidak tahu. Aku hanya melihat di buku resep bahwa sup ini sangat bergizi. Ingin membuatnya untuk menguatkan tubuhmu. Berkata-kata dengan gagah, namun matanya tidak berani menatapku. Dia berbohong. Aku hampir bisa memastikan dari perhatian kecil sebelumnya. Hingga Buddha melompati tembok hari ini. Pengetahuannya tentang seleraku telah melampaui batas kebetulan. Ditambah lagi dengan kebenciannya yang luar biasa terhadap Ji Buddha sebelumnya dan persetujuannya yang cepat terhadap usul pernikahan tebusan maharku. Sebuah pemikiran yang begitu berani. Hingga aku sendiri merasa konyol, mulai terbentuk di pikiranku. Mungkinkah pada saat ini, ponselku berdering, adalah asisten Chen yang menelepon. Bos, besok malam ada acara amal. Penyelenggaranya adalah keluarga Bai. Mereka mengirim undangan untuk Anda dan istri. Bagaimana menurut Anda tentang Bai Ningbing dari keluarga Bai? Aku memicingkan mata. Sudut bibirku terangkat. Sebuah senyuman dingin muncul. Mengapa tidak pergi? Kebetulan ada acara amal yang juga bisa dihitung. Aku juga ingin melihat reaksi gadis kecil dalam pelukanku saat bertemu sahabat baiknya. Acara amal diadakan di Hotel Bintang 7 milik keluarga Bai. Aku masih mengenakan pakaian kasual, tapi sangat tidak cocok dengan suasana pesta yang penuh wewangian, bayangan sutra, dan kemilau permata. Liu Ruyan mengenakan gaun panjang warna putih bulan, rambutnya disanggul, memperlihatkan lehernya yang anggun seperti angsa, cantik dan elegan, bagaikan peri di bawah sinar bulan. Kehadiran kami langsung menjadi pusat perhatian. Bukankah itu CEO baru dari keluarga Liu itu? Sungguh cantik. Siapa pria di sampingnya itu? Berpakaian begitu sembarangan seperti pengawalnya. Konon pria ini adalah seorang gigolo. Keluarga Liu bisa bangkit dari keterpurukan adalah karena dia berhubungan dengan seorang bos misterius. Liu Ruyan bersama dengannya untuk membalas budi. Desas-desus, berdengung seperti lalat. Aku sama sekali tidak peduli, mengambil segelas jus dari nampan pelayan. Bukan arak kuning buatan sendiri yang saya sukai, ulasan buruk. Namun,
Wajah Liu Ruyan tampak sedikit pucat. Dia tanpa sadar mendekat selangkah ke arah saya, berkata pelan, "Maaf, membuatmu terhina." Terhina, saya tersenyum. Dibelai oleh wanita cantik secantik ini, saya malah senang tidak karuan. Dia dibuat kesal dan tertawa oleh saya, mencubit pinggang saya. Tepat pada saat itu, suara dingin terdengar dari belakang kami. "Liu Ruyan, kamu sekarang semakin hebat ya." Kami menoleh dan melihat Bai Ningbing mengenakan gaun hitam panjang, memegang segelas anggur merah, memandang kami dengan tatapan mengejek. Pandangannya tertahan pada saya sebentar, penuh dengan penghinaan dan jijik yang tak tersembunyi, lalu beralih ke Liu Ruyan. "Saya kira kamu punya kemampuan seberapa besar. Ternyata hanya bergantung pada gigolo. Apa keluarga Liu sudah tidak ada orang lagi? Sampai harus mengandalkan penampilan untuk mendapatkan investasi." Kata-katanya jahat dan pedas. Wajah Liu Ruyan seketika kehilangan warna darah. Di kehidupan sebelumnya Bai Ningbing juga seperti ini, menggunakan kata-kata yang paling menyakitkan, terus-menerus merendahkan harga diri Liu Ruyan. Saya baru ingin berbicara, tapi Liu Ruyan menahan saya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap mata Bai Ningbing. Sudut bibirnya malah mengangkat senyuman tipis. "Ruyan, apakah kamu cemburu?" Ekspresi Liu Rubin berubah. "Lalu kamu menemukan sampah yang tak berguna." Dia mendesah dingin. Liu Ruyan menggigit bibirnya. Lalu dia melakukan gerakan yang mengejutkan semua orang di tempat itu. Dia berjinjit dan memeluk leher saya, mencetak sebuah ciuman di pipi saya. Kemudian dia menoleh memandang Bai Minbing yang terpana, berkata-kata demi kata, "Apakah kamu cemburu karena orang yang berdiri di sampingku adalah orang yang kucintai? Sedangkan kamu sejak kecil sampai besar bahkan tidak tahu apa itu cinta. Pacar saya meski memakai barang murahan." Translate_text. Di mataku, dia bahkan lebih terang daripada bintang di langit. Dia ingin bermalas-malasan. Aku akan berusaha mencari uang, menghidupinya. Aku rela, aku senang. Ini namanya emosi. Wanita seperti kamu yang tidak dicintai siapapun tidak akan mengerti. Terang-terangan membela yang salah, tanpa tedeng aling-aling. Aku memandang gadis kecil di pelukanku yang kekuatan tempurnya meledak-ledak ini. Hatiku berbunga-bunga. Asyik, sangat asyik. Wajah Bai Minbing langsung memerah seperti hati babi. Dia gemetar karena marah. Menunjuk Liu Ruyan lama-kelamaan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, seorang tokoh yang lebih berpengaruh muncul. Kakek Li, taipan bisnis kota ini dengan kekayaan ratusan miliar, berjalan dengan tongkat dikelilingi sekelompok orang. Semua orang bergegas memberi jalan dan menyapa dengan hormat. Bai Minbing juga segera menahan amarah di wajahnya, memaksakan senyum dan menyambutnya. "Kakek Li, bagaimana Anda bisa datang?" Namun, kakek Li bahkan tidak meliriknya sekalipun, langsung berjalan melewatinya dan menghampiriku. Kemudian, di bawah pandangan tak percaya semua orang, orang besar yang hanya perlu menghentakkan kaki, bisa membuat dunia bisnis kota ini gemetar 3 kali ini. Membungkuk dengan hormat kepada si tampan muda seperti diriku ini. "Tuan Fang, Anda juga di sini. Bagaimana Anda bisa datang? Tidak memberitahu sebelumnya juga. Biar aku menjemput Anda." Sungguh mengejutkan. Semua orang terkesima. Ekspresi Bai Minbing bahkan seperti melihat hantu. Aku melihat wajahnya yang penuh warna-warni itu, dengan malas mengangkat gelas jus di tanganku, hanya lewat dan melihat-lihat saja. Malam itu, Bai Ningbing menjadi bahan tertawaan terbesar sepanjang pesta. Sedangkan aku, si tampan muda di samping Liu Ruyan, menjadi sosok paling misterius dan tak terduga di kota ini. Orang yang bisa membuat kakek Li membungkuk hormat. Mungkin orang biasa, dipikir dengan ujung kaki punta. Tidak mungkin. Berbagai spekulasi tentang identitasku semakin menjadi-jadi. Ada yang bilang aku adalah penerus keluarga super kaya dari Beijing yang sedang mencoba kehidupan biasa. Ada yang bilang aku adalah penguasa grup keuangan misterius dari luar negeri. Kekayaannya setara dengan negara. Intinya, tidak ada lagi yang berani menyebutku hidup mengandalkan istri. Setelah jamuan makan malam berakhir, dalam perjalanan pulang, Liu Ruyan terus mengamatiku diam-diam. "Tanyakan saja apa yang ingin kau tanyakan padaku." Sambil menyetir dengan pandangan lurus ke depan. "Apa hubunganmu dengan kakek Li?" Akhirnya dia tidak bisa menahan diri lagi. Aku berpikir sejenak, bisa dibilang setengah muridku. Di kehidupan sebelumnya dia gagal berinvestasi. Saat hampir bangkrut, aku pernah memberinya beberapa petunjuk. Tentu saja yang tidak kukatakan adalah di kehidupan sebelumnya. Ketika aku membimbingnya, usianya sudah lebih dari 80 tahun, sementara aku baru 30. Liu Ruyan jelas tidak percaya, tapi tidak bisa menemukan alasan untuk menyangkal. Suasana di dalam mobil seketika menjadi agak canggung. Sampai di rumah, aku baru ingin mandi, tapi Liu Ruyan menahanku. "Fang Yuan, kita perlu bicara." Ekspresinya sangat serius seperti belum pernah sebelumnya. Hatiku berdebar, tahu bahwa yang harus datang akhirnya datang juga. Kami duduk di sofa ruang tamu, dengan jarak 1 meter. "Kamu sebenarnya siapa?" Liu Ruyan langsung to depan. "Aku adalah suamimu." "Fang Yuan," jawabku. "Jangan pura-pura bodoh." Dia agak emosional. "Kamu bukan Fang Yuan yang kukenal. Mengapa kamu tahu begitu banyak hal? Mengapa kamu punya pengaruh begitu besar?" Dia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, lalu mengajukan pertanyaan paling krusial. "Apakah kamu juga terlahir kembali?" Akhirnya datang. Aku menatapnya tanpa menjawab, melainkan balik bertanya, "Bagaimana denganmu?" Keempat mata bertemu. Udara seakan membeku. Kami sama-sama melihat keterkejutan yang sama di mata satu sama lain dan 2 orang. "Ternyata kamu juga adalah kamu." Ternyata juga 2 orang. Hampir bersamaan berbicara. Detik berikutnya, Liu Ruyan tak bisa lagi menahan diri. Air mata membanjir keluar. Dia langsung menerjang ke arahku, memelukku erat-erat, menyembunyikan wajahnya di dadaku. Menangis terseduh-seduh. Menangis dengan pilu, seakan ingin meluapkan semua kesedihan dan penderitaan 2 kehidupan. "Dasar brengsek, kenapa tidak kamu katakan lebih awal? Tahukah kamu betapa takutnya aku sendirian?" Sambil menangis, dia memukul dada
dadaku dengan tinjunya. Aku tidak menghindar, membiarkannya meluapkan emosi. Aku hanya memeluknya erat-erat, membelai-belai punggungnya berulang kali, berbisik pelan di telinganya. Maaf, aku juga tidak tahu. Kupikir hanya aku sendiri. Ternyata dia juga terlahir kembali. Pantasan-pantasan dia setuju begitu cepat dengan pertukaran jiwa mahar yang konyolku. Pantasan dia begitu terhadap Jiboda dan Bai Mingbing. Pantasan dia tahu semua kesukaanku, membuatkan sup untukku. Ternyata dia membawa ingatan kehidupan sebelumnya. Saat aku mengajukan proposal itu, yang dia lihat bukanlah penghinaan, tapi penebusan, satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang gelap dan putus asa. Sedangkan aku, si bodoh ini, malah mengira skenariku yang bagus, yang memaksanya ke jalan buntu. Kapan dia terlahir kembali? Aku menunggu tangisnya mereda, baru bertanya dengan lembut, yaitu pagi hari ayahku mengalami kecelakaan. Translate_text. Dia berkata sambil terseduh-seduh. Aku membuka mata dan menyadari aku kembali ke masa sebelum kecelakaan. Aku sangat ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Yang ku ketahui hanyalah aku tak boleh mengulangi jalan hidup sebelumnya. Aku pernah ingin mencarimu, tapi aku tak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Di kehidupan sebelumnya kita hanya teman sekelas biasa. Lalu aku mencarimu untuk meminjam uang. Aku menyambung ucapannya. Dia mengangguk. Saat itu kupikir bahkan jika tak bisa meminjam uang, setidaknya bisa bertemu denganmu sekali lagi. Bagaimana bisa kamu sampai mengucapkan kata-kata seperti itu? Katanya sambil wajahnya memerah lagi. Apa saat itu kamu merasa aku sangat tak tahu malu? Kok saat itu kamu mengiyakan semua? Dia menatapku dengan hati-hati. Aku meraba-raba wajahnya. Bodoh. Saat itu kupikir, istriku kok begitu pintar. Langsung menangkap inti perkataanku. Inti apa? Intinya adalah aku ingin menikahimu. Dari awal sampai akhir hanya ingin menikahimu. Suaraku sangat pelan, tapi mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Mata Liu Ruyan langsung memerah lagi. Tapi kali ini air mata haru. Dia secara aktif mendekat dan mencium ranjangku. Ciuman ini tidak lagi seperti ciuman singkat di pesta makan malam, tapi membawa perasaan cinta dan kerinduan dari dua kehidupan, membara dan panjang. Kami berciuman dari sofa ke karpet, dari karpet ke ranjang besar di kamar tidur. Pakaian satu persatu bertebaran. Saat telapak tanganku menyentuh kehangatan dan kelembutan yang halus, takut bisa merasakan dengan jelas getaran tubuhnya. Takut, aku berhenti, menatap matanya yang berkaca-kaca. Dia menggelengkan kepala, lalu secara aktif mengangkat kedua kakinya, melilit pinggangku. Pang Yuan, dia berbisik di telingaku. Rulai, translate_text. Aku sudah menunggu hari ini selama 2 kehidupan. Malam itu, kita mengisi penyesalan saling merindukan dengan cara yang paling primitif. Malam semakin pekat, tapi kisah kita baru saja dimulai. Setelah memecahkan kertas jendela itu, hubunganku dan Liu Ruyan mengalami perubahan yang sangat drastis. Dulu adalah kontrak suami istri, sekarang adalah kekasih yang sedang jatuh cinta. Tingkat keterkejutannya, bahkan asisten Chen tidak tahan melihatnya. Ibu bos, ini adalah rencana strategis untuk kuartal berikutnya. Mungkin kalian berdua ingin melihatnya dulu. Asisten Chen berdiri di ruang tamu, melihat kami yang berpelukan di sofa, saling menyuapi. Buah matanya berkedut. Tanpa menatapku, aku tidak mengangkat kepala. Buka mulut, menangkap sebutir anggur yang diberikan Liu Ruyan. Kamu yang menanganinya saja. Jangan ganggu aku dengan hal-hal kecil seperti mempengaruhiku untuk membangun hubungan dengan istriku. Pang Yuan. Liu Ruyan wajahnya memerah karena ucapanku mendorongku. Jangan bicara sembarangan, pekerjaan yang penting. Lalu dia mengambil dokumen, membacanya dengan serius. Lihatlah. Inilah istriku manis dan dapat diandalkan. Tidak seperti aku yang hanya ingin menjadi. Ngomong-ngomong, asisten Chen, aku teringat sesuatu. Bagaimana kabar Bai Mingbin dan Liu Ruda? Menyebut 2 nama ini, ekspresi asisten Chen langsung menjadi serius. Lapor bos Ji adalah grup telah mengumumkan kebangkrutan dan likuidasi. Jiboda dan ayahnya menanggung hutang ratusan miliar di bawah nama mereka. Semua aset mereka dibekukan. Sekarang bahkan tidak punya tempat tinggal. Aku menyuruh orang mengawasi mereka. Tadi malam di bawah jembatan penyeberangan berkelahi untuk sepotong roti. Benarkah? Aku menjadi tertarik. Ada videonya? Kirim ke aku untuk dilihat. Wah, kerja bagus. Aku mengangguk puas. Terus awasi. Jangan biarkan mereka mati atau merasa nyaman. Aku ingin mereka merasakan semua penderitaan kesepian di dunia, untuk menebus semua yang mereka lakukan pada Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya. Suaraku datar, tapi Liu Ruyan menangkap makna di dalamnya. Dia meletakkan dokumen dan menggenggam tanganku, berkata pelan, Pang Yuan, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku menggenggam tangannya kembali. Melakukan apapun untukmu adalah kewajibanku. Bagaimana dengan Bai Mingbing? Dia bertanya ragu. Saat menyebut Bai Mingbing, ekspresi asisten Chen menjadi agak aneh. Nyonya, situasi keluarga Bai cukup rumit. Asisten Chen berkata dengan hati-hati. Sejak pesta makan malam terakhir, posisi Bai Mingbing di keluarganya merosot tajam. Kakek Bai sangat kecewa padanya, mencabut semua hak yang dia pegang. Sekarang dia tinggal di rumah setiap hari, tidak pergi kemana-mana. Dan, asisten Chen berhenti sejenak. Dia mengirim orang untuk menghubungiku. Beberapa kali ingin bertemu Anda. Bertemu saya? Aku tertawa dingin. Dia masih belum menyerah. Dia bilang, dia ingin meminta maaf secara langsung kepada Anda dan Nyonya. Tidak perlu? Liu Ruyan berkata dingin. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Rasa sakit dihianati oleh teman paling dipercaya tidak bisa dihapus hanya dengan permintaan maaf. Aku mengangguk setuju. Dengar? Asisten Chen, istriku bilang tidak mau bertemu. Bahkan dewa pun datang juga tidak mau. Kali lain dia hubungi kamu, langsung blokir. Ya?
Bos, kami pikir masalah ini sudah selesai, tapi kami meremehkan kekeras-kepalaan Bai Ningbing. Beberapa hari kemudian, aku dan Liu Ruyan pergi makan di sebuah restoran rumah makan pribadi baru. Restoran ini sulit dipesan. Konon pemiliknya orang aneh, hanya melayani tamu yang dia sukai. Tentu saja, ini bukan masalah bagiku, karena restoran ini adalah milik saya. Saya dan Liu Ruyan baru saja duduk di ruang pribadi. Pintu langsung terbuka. Bai Ningbing berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam pekat di bawah mata, tapi masih mengenakan setelan mahal yang dibuat khusus, mempertahankan martabat terakhirnya. Kenapa kalian ada di sini? Dia melihat kami. Kilatan kejutan terlihat di matanya, lalu berubah menjadi kecemburuan dan kebencian yang ekstrim. Kenapa kami tidak boleh di sini? Saya balik bertanya dengan malas. Justru kamu, Nona Bai? Sepertinya tidak disambut di sini. Manajer restoran segera berlari mendekat. Wajahnya penuh ketakutan. Maaf, Direktur Fang, saya tidak tahu bagaimana dia masuk. Anda segera usir dia keluar. Tapi Liu Ruyan membuka mulut. Dia menatap Bai Rubing dengan tenang. Dia melihat kami. Apa yang dia inginkan dari saya? Bai Ningbing. Saya menatapnya dengan tajam dan menjawab. Fang Yuan? Di mana saya tidak sebanding dengannya, baik dalam hal kemampuan maupun kekuatan, di mana saya tidak setara dengannya. Tapi kenapa Anda tidak mau sekalipun melihat saya? Ini adalah pertanyaan yang dia tanyakan selama 2 kehidupan. Saya tidak sempat menjawab. Liu Ruyan sudah tertawa. Bai Bing, kamu sekarang masih belum mengerti. Kamu bukan memaksa saya untuk memilih. Kamu dari dasarnya sudah salah. Dan cinta yang kamu pahami adalah kepemilikan dan kehancuran. Apa yang tidak bisa didapatkan harus dihancurkan. Sedangkan cinta Fang Yuan adalah perlindungan, adalah pengorbanan. Dia rela mengorbankan dirinya untukku. Dia tidak peduli apakah saya melihatnya atau tidak, atau memanfaatkan saat saya terjebak. Dia tidak segan mengorbankan segalanya untuk menarik saya keluar. Kamu dan dia bagaikan langit dan bumi. Setiap kata darinya bagaikan pisau. Kamu dari saya? Di hati Bai Ningbing, wajah tanpa malu perlahan berubah menjadi abu-abu pucat. Jadi dari awal saya sudah tahu. Tidak sulit. Saya? Dia? Kamu tidak pernah punya. Dingin dan menusuk. Menambahkan satu tusukan lagi. Karena aku telah mencintainya selama 2 kehidupan. Dan di mataku, kau bahkan tak sebanding dengan orang asing. Jerami terakhir yang membuat Bai Ningbing runtuh. Tubuhnya bergoyang, seolah semua tenaganya tersedot. Duduk terjatuh di lantai. Ia melihat aku dan Liu Ruyan berpegangan tangan erat. Melihat cinta dan keselarasan yang tak kami sembunyikan di mata kami. Akhirnya ia tertawa histeris. Tawa itu pedih dan putus asa. 2 kehidupan ternyata memang 2 kehidupan. Aku kalah? Tak ada yang bisa disesalkan. Ia tertawa lalu menangis. Riasannya luntur. Wajahnya compang-camping, tak lagi menjadi CEO gunung es yang angkuh, hanya seorang pecundang yang kalah telak. Keruntuhan Bai Ningbing tak menimbulkan banyak gelombang. Di hatiku, aku tak punya simpati untuknya, hanya kebencian. Di kehidupan sebelumnya, penderitaan yang ia bawa pada Liu Ruyan cukup untuk ia tebus dengan penyesalan seumur hidup. Manajer restoran mengusirnya keluar. Ruang VIP kembali tenang. Liu Ruyan menatapku, bertanya pelan, apakah aku sangat kejam? Aku menariknya ke pelukanku, mencium dahinya. Istriku adalah orang paling baik di dunia. Menghadapi orang jahat, tak bisa menggunakan cara orang baik. Ia tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahuku. Fang Yuan, sungguh baik memiliki kamu. Sama-sama. Makanan ini kami nikmati dengan sangat lezat. Setelah menyelesaikan lalat-lalat duniawi ini, hidupku dan Liu Ruyan akhirnya benar-benar kembali ke jalur yang benar. Ia menjadi CEO cantik yang tegas dan taktis di dunia bisnis, mengelola grup Liu dengan pesat, menjadi legenda di industri. Aku menjadi menantu yang santai, setiap hari berolahraga di rumah, memasak, meneliti resep, sambil melihat di internet apalagi yang dibuat oleh bawahanku. Agar Fang Yuan hari ini juga belum bangun. Jing Hao, topik ini telah menjadi indikator harga saham perusahaan kami. Selama saya tidak masuk kerja sehari, harga saham perusahaan akan naik stabil. Kadang-kadang saya tiba-tiba ingin pergi ke kantor berkeliling. Pada hari itu harga saham pasti turun drastis. Para investor ramai-ramai meninggalkan komentar di bawah akun resmi. Tolonglah, kendalikan bos kalian, biarkan dia berbaring dengan tenang di rumah. Boleh? Pak Fang, saya mohon kepada Anda cukup menjadi orang yang tidak berguna dengan tenang. Jangan keluar menakuti kami. Istri muda sangat menyarankan. Nyonya Liu mengunci Pak Fang di rumah. Kalau dibuang, setiap kali melihat komentar-komentar ini, saya selalu senang tidak karuan. Dan Liu Ruyan akan memandang saya dengan wajah kesal namun penuh kasih sayang. Lalu menyita ponsel saya, menekan saya di sofa dan memijat saya sendiri. Lagi-lagi melihat hal-hal tidak berguna itu. Tidak capek, saya bantu pijat. Saya pun dengan tenang tengkurap di pangkuannya, menikmati layanan penuh kasih dari istri tercinta, sambil tidak jujur memasukkan tangan ke dalam kemejanya, berjalan-jalan di perutnya yang rata dan halus. Di sini pakai sedikit tenaga. Fang Yuan jangan bergerak sembarangan. Dia malu dan marah menepis tangan saya. Saya menangkap tangannya dan meletakkannya di mulut. Menciumnya, tersenyum nakal. Sayang, malam ini kita coba baju baru yang kita beli. Wajahnya langsung memerah seperti akan meneteskan darah. Bajingan. Hidup kami dipenuhi dengan keseharian manis dan sepele seperti ini. Memasak bersama, berpelukan di sofa bersama, menonton film bersama di sore hari yang dipenuhi sinar matahari. Bertaruh, kami memelihara seekor kucing. Diberi nama Yuan Bao. Karena dia adalah Yuan Bao yang saya tukar dengan mas kawin 1 miliar. Yuan Bao sangat manja. Dia terutama suka tidur tengkurap di perut six-pack saya. Liu Ruyan selalu cemburu, menggendongnya pergi, lalu berbaring sendiri di atasnya. Tempat ini adalah wilayah eksklusifku. Dia akan mengumumkannya dengan arogan. Kami juga akan bertengkar. Misalnya, aku diam-diam minum bir dingin. Ketika dia menemukannya, dia akan marah dan tidak berbicara denganku selama 3 hari. Aku hanya bisa mengerahkan segala upaya, berpura-pura menyedihkan, bertingkah lucu,
menulis surat pernyataan, lalu diakhiri dengan komunikasi yang mendalam. Baru bisa membuat istri senang dan hari-hari berlalu dengan cepat. Tak terasa sudah tiba hari peringatan 1 tahun pernikahan kami. Hari ini, Liu Ruyan sengaja membatalkan semua pekerjaannya. Berkata akan memberiku kejutan. Dia membawaku ke tepi laut. Di bawah sinar matahari terbenam, seluruh pantai diwarnai emas oleh ombak. Berulang kali mencium pantai, mengeluarkan suara yang lembut. Liu Ruyan menggenggam tanganku. Berjalan tanpa alas kaki di pantai. Pelan-pelan berjalan. Fang Yuan, kamu ingat tempat ini? Tiba-tiba dia bertanya padaku. Aku tertegun sebentar. Ini adalah tempat di kehidupan sebelumnya, di mana aku mengungkapkan perasaanku padanya. Saat itu, karierku sudah mulai sukses. Akhirnya memberanikan diri mengajaknya ke sini. Aku menyiapkan bunga, cincin, dan kata-kata pengakuan yang panjang. Tapi dia tidak datang. Belakangan aku baru tahu, hari itu adalah hari dia dipaksa menikahi Jiboda. Ini adalah awal dari semua penyesalanku di kehidupan sebelumnya. Aku ingat suaraku agak serak. Maaf, Liu Ruyan berbalik, menatapku. Matanya memerah. Di kehidupan sebelumnya, aku mengingkari janji. Tidak apa-apa. Aku mengulurkan tangan, menghapus air matanya di sudut mata. Di kehidupan ini kamu datang. Aku datang. Dia berjinjit, menciumku di bawah sinar matahari terbenam. Bayangan kami tertarik sangat panjang. Fang Yuan, HM, mari kita adakan pernikahan. Baik, aku akan menikahimu dengan gaun pengantin tercantik di seluruh dunia. Baik, aku ingin semua orang tahu bahwa kau adalah suami Liu Ruyan, cinta sejati satu-satunya dalam hidupku. Baik, aku menatapnya sambil tersenyum. Sayang, semua yang kau katakan baik-baik saja. Tapi sebelum pernikahan, ada satu hal yang harus kita selesaikan dulu. Aku menggendongnya dengan pelukan, berjalan cepat menuju villa tepi pantai tidak jauh dari sana kamar pengantin. Pernikahan kami diadakan dengan megah dan meriah. Hampir semua orang terkenal hadir sepanjang acara. Kakek Li sendiri bertindak sebagai pemimpin pernikahan. Dengan air mata bahagia berlinang dia berkata, dapat menyaksikan penyatuan kami berdua adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya. Asisten Chen sebagai pengiring pria saya menangis lebih parah dari kakek Li sambil mengusap air mata sambil berkata, dia akhirnya melihat bos hidup dalam kehidupan impian. Dia bisa mati dengan tenang. Aku hanya bisa memandangnya tanpa kata. Dalam hati berharap, jangan sampai kau mati. Perusahaan masih mengandalkanmu. Liu Ruyan mengenakan gaun pengantin yang kudesain sendiri untuknya, cantik seperti putri yang keluar dari dongeng. Ketika dia berjalan pelan ke arahku menggandeng tangan ayah Liu, kurasakan semua cahaya di dunia berkumpul padanya. Kondisi tubuh ayah Liu sudah pulih sepenuhnya. Saat ini wajahnya berseri-seri. Semangatnya sangat prima. Dia menyerahkan tangan Liu Ruyan ke tanganku, menepuk bahuku, dengan serius berkata, Fang Yuan, putriku kuserahkan padamu. Jika berani menyakitinya, meski harus mempertaruhkan nyawa tua ini, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ayah, tenang saja. Aku menggenggam erat tangan Liu Ruyan, berjanji dengan sungguh-sungguh di hidupku, kehidupan berikutnya, dan selanjutnya hanya akan mencintainya seorang. Saat bertukar cincin, aku melihat Bai Minbing di bawah panggung. Dia juga datang tanpa diundang. Dia berdiri di sudut paling tidak mencolok, mengenakan gaun hitam polos, tidak bermakeup, wajah polos. Dia hanya memandang kami dari jauh, melihat senyum bahagia di wajah Liu Ruyan. Melihatku, kepuasan di matanya. Pandangannya tidak lagi ada kecemburuan dan kebencian, hanya tersisa kesepian dan penyesalan yang tak berujung. Saat aku dan Liu Ruyan berciuman, aku melihatnya diam-diam berbalik dan meninggalkan tempat acara. Kisahku dengannya telah berakhir, sementara kisahku dengan Liu Ruyan masih berlanjut. Setelah pernikahan selesai, kami tidak pergi ke bulan madu yang populer, melainkan kembali ke rumah kami di tepi pantai. Malam hari, kami berbaring di tempat tidur, mendengar suara ombak di luar jendela. Suamiku Liu Ruyan tiba-tiba memanggilku sayang. Aku memeluknya erat. Aku selalu merasa seperti bermimpi, katanya dengan lembut. Rasa sakit di kehidupan sebelumnya terlalu nyata. Aku selalu takut begitu membuka mata. Semua ini akan lenyap, bukan mimpi. Aku mencium rambutnya, tidak lagi untukmu usah. Aku menggenggam tangannya dan menaruhnya di dadaku. Dia berdetak untukmu, setiap kali nyata dan kuat. Aku lagi menarik tangannya ke bawah, menempel pada otot perutku yang kencang. Dan di sini, bukankah kau paling suka tidur menggunakan ini sebagai bantal? Juga nyata. Wajahnya memerah, memukulku sekali. Aku terkejut, aku tertawa, membalikkan badan dan menindihnya di bawah. Istri, momen indah di malam hari sangat berharga. Kita harus melakukan hal yang penting. Cahaya bulan di luar jendela dengan lembut menyinari ruangan. Ombak laut menjadi musik latar terindah untuk cinta kita. Aku tahu kita akan bahagia seperti ini seumur hidup, karena kita telah menunggu dengan sabar, hingga akhirnya mendapatkan hari-hari yang sempurna ini. Semuanya layak kita hargai dengan sepenuh hati. Oh ya, istri, besok pagi aku ingin makan bubur millet buatanmu. Baik, lihatlah. Kebahagiaan sebenarnya sesederhana ini. Ada orang yang dicintai di samping, ada makanan hangat di atas meja. Begitulah arti hidup.